jadi adu domba lo, Rin. Terus dari semua omongannya Saka langsung lo percaya gitu aja? Ya kalau gue disuruh milih untuk percaya sama lo atau sama suami gue sendiri, pastinya gue akan lebih percaya sama suami gue. Suatu saat kalau lo nikah, Sel, lo jadi istri, lo akan tahu rasanya gimana. Lo gak mungkin langsung percaya sama omongan orang lain dibanding sama suami lo sendiri. Itu udah pilihan gue, Sal. Dan kalau suatu saat nanti pilihan gue ini untuk percaya sama Mas Saka itu salah, gue udah siap menerima resiko. Thank you infonya, but thank you for nothing. Gue gak ngerti lagi sama lo, Rin. Cewek sepintar lo mudah banget dibodohin ya. Terus ya, terus aja kamu tinggalin aku terus. Kamu anggap aja istri kamu tuh cuma Ariana. Kamu gitu sih ngomongnya, Dit? Jangan gitu gimana. Kamu tuh selalu aja kayak gini. Setiap kondisinya gak memungkinkan kamu langsung pergi ninggalin aku gitu aja. Kamu tuh gak nganggep aku, tau gak? Kayak aku bukan siapa-siapa kamu. Sekarang aku tanya sama kamu deh. Kamu pernah gak sih anggap aku tuh sebagai istri kamu? Ya jelas lah aku anggap kamu jadi istri aku, Dit. Kita kan udah nikah. Nah, ya kalau kamu tahu kita udah nikah, harusnya kamu gak ngelakuin itu dong. Ini udah kita hubungannya sembunyi-sembunyi. Aku harus anggap orang lain sebagai suami aku. Sekarang apa lagi nih? Masih mau ninggalin aku gitu? Iya? Ya aku minta maaf, aku salah, aku paham. Tapi kan kamu tahu keadaannya seperti apa, Dit. Keadaannya kayak gimana? Selama ini kamu minta aku untuk ngertiin kondisi kamu, tapi kamu gak pernah ngertiin aku. Iya kan? Iya, ya, oke. Aku nggak mau berantem sama kamu. Oke? Please, aku nggak mau berantem. Aku udah minta maaf. Oke. Kalau kamu gak mau berantem, kamu harus turutin kemauan aku. Ya apa? Kemauan kamu apa? Aku mau kamu seenggaknya kasih waktu aku yang spesial setiap harinya. Ya mau itu pagi, siang, sore, malam, terserah kamu. Yang penting kita setiap hari bisa ketemu. Iya, oke. Oke. Setiap pagi aku kesini, aku sarapan bareng sama kamu. Setiap hari. Oke. Itu artinya kamu nggak boleh absen untuk sarapan pagi sama aku. Karena aku juga akan siapin makanan spesial buat kamu. Iya, tapi kamu jangan marah lagi dong. Iya, aku nggak marah kok sama kamu. Makasih ya kamu selalu ngertiin aku. Ya udah suamiku, yuk kita sarapan ya. Aku udah bikin makanan spesial buat kamu. Oke, istriku. Ayo. Please, kamu jangan pergi. Anggap aja bunga ini adalah kado ulang tahun kamu dari aku. Dan permintaan maaf aku yang selalu bikin kamu gak nyaman. Kamu mau kan maafin aku? Dan terima bunganya? Ya, aku berpenampilan seperti ini biar kamu terkesan sama aku. Aku tahu kok, kamu risih. Tapi tolong, please, jangan kamu tolak.
Makasih. Sama-sama. Makasih ya, kamu udah datang. Oh iya, ini aku bawain kamu sarapan. Kamu belum sarapan kan? Kita sarapan bareng yuk. Tapi aku nggak bisa lama. Ya nggak apa-apa, kita makan doang sebentar. Bentar doang kok. Loh, ini staf penting di kantor. Ada apa? Iya, halo? Selamat pagi Pak Kusuma. Mohon maaf mengganggu paginya Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kebetulan saya lagi belum berangkat ke kantor, masih santai. Ini ada apa nih, ada apa? Mohon maaf Pak, Pak Tony sudah menunggu di kantor. Beliau bilang ada meeting penting dengan Pak Saka. Tapi sampai sekarang Pak Saka belum juga sampai di kantor Pak. Saya telepon juga ponselnya tidak aktif Pak. Apakah Bapak bisa menggantikan Pak Saka? Oh gitu. Oh, kemungkinan ini Saka lagi ada meeting di luar ini dia. Sibuk dia berarti. Oh, nggak masalah. Nggak apa-apa, saya yang handle. Saya berangkat ke sana. Baik Pak, kami tunggu ya Pak. Iya. Ya, terima kasih ya. Aduh. Kasihan Saka sekarang. Banyak dia menghandle sendiri urusan kantor. Tom, lu udah beli hadiahnya kan? Hadiah apaan? Jangan bilang lu lupa kalau hari ini Yuna ulang tahun, Tom. Ulang tahun? Ya ampun. Ya ampun, astaga. Bisa-bisanya gue lupa hari ini Yuna ulang tahun. Terus ini gimana, Bon? Gue belum beli apa-apa nih buat Yuna. Aduh, mati nih gue nih. Lu kebiasaan ya, Tom ya? Aduh, pusing gue. Gini aja. Sebelum lo ini ke kafe, lo beli dulu hadiahnya. Ntar biar gue aja kasih alasan sama Yuna kenapa lo telat datang ke kafe. Ini beneran lo mau bantuin gue, Bon? Ya. Thank you, Bon. Lo emang sahabat terbaik gue. Yaudah, gue cabut dulu ya. Thank you, Bon ya. Thank you. Itu, Bon. Gue juga yang pusing. Aku harap setelah kamu sarapan, energi kamu kembali lagi. Karena itu makanan favorit kamu. Makanan favorit aku. Ya. Nasi goreng udang. Kamu masih suka kan sama nasi goreng udang? Ya. Nasi goreng udang itu bakal selalu jadi menu favorit aku. Ya, makan yuk. Gue gak nyangka, ternyata Dion masih inget makanan favorit gue. Yuna. Ntar nasi gorengnya dingin loh. Iya. Selamat makan ya. Enak gak? Enak banget. Papi? Ya halo Pi, kenapa Pi? Tumben nelpon Arin? Arin, Papi mau tanya. Itu Saka ada di samping Arin sekarang? Mas Saka? Enggak, Arin lagi di kantor nih Pi. Kenapa emangnya Pi? Oh, tapi Saka ada bilang nggak sama Arin sebelum dia berangkat dia mau kemana dulu gitu? Enggak ada Pi, enggak ada bilang. Tadi itu habis nganterin Arin ke kantor, terus Mas Saka langsung pergi sih. Kenapa sih Pi emangnya? Oh enggak, itu barusan aja ada staf yang penting di kantor, dia telepon Papi.
Dia kasih tahu kalau Saka itu sebenarnya hari ini ada janji untuk meeting dengan Pak Tony. Tapi Saka dihubungin nggak ada kabar. Papi nggak enak sama kliennya. Pi, mungkin Mas Sakanya lagi meeting di luar, terus dia lupa kalau ada meeting sama Pak Tony kali. Gini aja deh, coba Arin teleponin Mas Saka ya, buat Papi ya. Enggak, udah, nggak usah. Papi juga berpikiran sama kamu. Ini pasti Saka sibuk dan dia ada meeting mendadak. Tapi oke, ini sekarang Papi yang handle aja dulu deh. Sekarang Papi udah mau OTW nih, menuju kantor, ya? Ya udah kalau gitu. Oke, hati-hati ya Pi ya. Kabarin Arin. Bye. Oke. Saya nggak nyangka, ternyata ngobrol sama Pak Coki itu sangat luar biasa menyenangkan. Bukan hanya kehidupannya, tapi konsep bisnisnya luar biasa unik. Thank you Pak. Tapi nggak juga sih Pak. Saya ini walaupun masih terbilang baru di bidang bisnis, tapi saya emang belajar itu sungguh cepat Pak. Makanya saya kasih inovasi terbaik ke Bapak Indra. Ya, saya mengerti. Semoga kita bisa bekerja sama di lain waktu. Setelah proyek properti saya ini selesai. Baik Pak. Dengan senang hati saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Oh ya, Pak Wijaya sudah datang. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak ya. Oh iya. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you. Selamat pagi Pak Indra. Ya, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak. Maaf deh, Bapak menunggu lama ya? Oh, nggak apa-apa Pak Wijaya. Untung tadi ada Pak Coki. Jadi waktu menunggu saya itu tidak terlalu membosankan. Syukurlah kalau begitu. Bisa kita mulai sekarang Pak? Oh iya, silakan Pak. Baik, silakan Pak. Halo. Tumben, pagi-pagi kesini. Kamu kenapa? Masih pagi, tapi mukanya udah bete gitu. Bete banget aku sama Ariana. Bete kenapa lagi sih? Tadi aku cerita ke Ariana, kalau aku abis mergokin Saka lagi jalan sama Dika. Kamu tahu, ternyata Saka udah ngomong duluan sama Ariana. Terus aku sebelnya lagi nih ya, Ariana tuh gak pernah berubah, dari dulu selalu percaya sama omongannya Saka. Sayang, aku tuh yakin banget Saka sama Dita itu pasti masih berhubungan. Aku hafal banget sifatnya Saka kayak gimana. Ya, kamu benar. Bukan cuma kamu aja ngerasain. Saya juga ngerasain hal itu. Iya kan? Karena menurut aku ya Dante ya, gak ada cowok yang sekali selingkuh terus tiba-tiba langsung berubah. Sebentar, kamu tuh pernah lihat Saka pegangan tangan sama Dita di saat lagi meeting kan? Iya. Pokoknya gimana pun caranya, aku harus dapetin bukti supaya Saka gak berkutik lagi Dante. Kamu tenang aja. Saya janji sama kamu. Saya bakal bantuin untuk menemukan bukti itu. Jadi kamu gak usah bete lagi ya. Ya sayang, makasih ya. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu, ya. Oke. Nanti aku kabarin kamu. Ya. Bye. Bye. Anjani, ada apa? Jadi gini Mas, besok akan ada klien yang akan datang untuk memberikan pengarahan pada proyek baru kita. Dan akan ada banyak perwakilan-perwakilan dari banyak perusahaan yang akan hadir. Oke. Saya harap Mas Kusuma bisa datang. Oh gitu? Kenapa selalu harus saya yang datang? Kalau saya pikir Saka akan lebih baik datang. Kepercayaan saya terhadap Saka itu sudah mulai menurun. Karena dia udah sering pergi dinas keluar kota, tapi tidak menghasilkan apapun. Nanti dulu.
Apa maksud kamu? Saka keluar kota dinas tapi tidak menghasilkan apa-apa. Bagaimana maksudnya? Iya, dia sering pergi dinas keluar kota. Tapi dia tidak bawa satupun klien baru yang mau bergabung dengan perusahaan kita. Jadi, saya tetap mengharapkan Mas Kusuma besok bisa datang. Jangan lupa itu. Oke? Ada apa ini? Belakangan ini orang-orang di kantor. Kok sepertinya mereka nggak respect dengan menantu aku. Aku harus melindungi Saka. Bona. Gimana? Udah beli? Udah dong nih. Coba. Lo serius nih? Ya serius lah. Gue sengaja beliin Yuna kipas angin biar dia kalau lagi panas atau lagi gerah bisa dia pakai. Gini ya Tom. Lo beliin cewek lo kipas angin portable. Menarik ya. Lo bisa agak yang lebih romantis. Bunga, coklat, cincin, rumah, salon, apalah gitu. Bisa gak sih? Masa kipas portable sih? Iya juga sih. Terus gue harus gimana, Bon? Udah lo mending sekarang beli lagi. Ini mumpung Yuna belum datang. Oke? Yaudah kalau gitu gue cabut, gue titip Kapi bentar ya. Ya bentar, Bon. Iya, aman ah. Sayang. Mau kemana kamu? Mau ke itu apa? Mau kemana sayang? Tom, kamu kenapa sih? Sayang maafin aku ya. Minta maaf. Emang kamu habis bikin salah apa? Aku punya salah besar sama kamu. Salah besar? Apa salahnya sayang? Aku lupa kalau hari ini kamu ulang tahun. Ini makanya aku mau buru-buru pergi mau nyari kado. Kamu jangan marah. Aku cepat kok balik ke sini lagi terus kamu tunggu di sini ya. Udah nggak usah sayang. Aku nggak butuh apa-apa dari kamu, Tom. Gimana kalau nanti malam kita dinner aja? Boleh? Kamu tau nggak? Aku tuh beruntung banget punya pacar kayak kamu. Kamu tahu keadaan aku, kamu pengertian sama aku. Aku juga beruntung kok bisa jadi pacar kamu. Makasih ya sayang. Yaudah yuk kita masuk. Ya. Pik, Papi masih di sini. Kamu baru ada meeting di luar ya? Tadi pagi Papi hubungin kamu, tapi HP-nya mati. Pasti lowbat ya HP-nya? Iya, Pi. Saka lupa ngecas handphone tadi malam. Jadi abis nganter Ariana, Saka langsung meeting sama vendor. Nggak kepikiran buat ngecas handphone, Pi. Tapi untung tadi ada Papi udah handle meeting Saka sama Pak Tony. Thank you banget ya, Pi. Nggak apa-apa. Biasa itu, kebetulan tadi pagi Papi lagi nggak terlalu sibuk. Tapi itu sebaiknya kamu kalau memang ada meeting di luar, kamu kasih konfirmasi ke bagian staff. Jadi mereka nggak sulit mau cari kamu di mana. Iya, Saka minta maaf sama Papi ya, Pi. Tapi next time Saka
pasti bilang ke staff kalau Saka datangnya siang. Ya, memang Papi tahu. Kamu ini sekarang banyak bisnis di luar dan di luar kota. Papi tahu itu dari Ibu Wiryo. Iya, Pi. Saka... Gimana ya jelasin ke Papi ya? Saka memang mungkin kelihatannya sibuk banget keluar kota. Saka sampai malam lembur gitu. Karena biar gimana pun Saka mau nunjukin ke Papi. Saka mau dapetin klien-klien buat Papi tuh yang besar-besar, Pi. Jadi Saka harus jemput bola. Iya betul Saka. Memang kita ini sebagai pebisnis, mau tidak mau kita harus mengikuti kemauan investor. Yang penting asal itu memang baik untuk kita, ya kan? Tapi kamu juga harus mengerti perasaannya Ibu Wiryo. Karena kita harus mengerti sekarang kedudukan Ibu Wiryo di perusahaan kita ini yang menentukan juga, ya? Paham, Pi. Ya udah, Papi pulang duluan ya. Siap, Pak. Ya. Oke. Hati-hati, Pi. Oke, ya udah, terusin kerjanya. Siap. Bye, Pi. Ya. Begini Coki, saya cuma mau bilang terima kasih sama kamu. Karena kamu hari ini sudah membantu pekerjaan saya. Mungkin kalau bukan karena kamu, Pak Indra sudah membatalkan perjanjiannya. Soalnya dia itu tipe orang yang gampang sekali membatalkan perjanjian. Kalau dia sudah bete sama seseorang atau satu perusahaan. Walaupun dia sudah mengeluarkan banyak uang, dia mundur aja begitu. Sekali lagi terima kasih ya Coki ya. Om juga jangan khawatir. Selama nggak ada Galvin, Om itu bisa mengandalkan saya untuk melakukan pekerjaan apapun. Dan saya akan melakukan pekerjaan itu dengan senang hati, Om. Baguslah kalau kamu punya pikiran seperti itu. Terima kasih ya. Sama-sama, Om. Oke, kalau gitu saya permisi dulu. Oke, silakan. Nih, Apa ini, Bon? tanya aja sama cowok. Apa sayang? Jadi sebenarnya aku udah beliin kado buat kamu. Cuman aku masih merasa kurang, makanya aku cari sesuatu yang lebih sweet. Sayang, aku kan udah bilang sama kamu. Aku nggak perlu kamu repot-repot ngasih kado segala macem. Aku cuman cukup kamu itu temenin aku dan kamu di samping aku. Itu udah bikin aku bahagia. Kenapa ya gue mesti di tengah-tengah orang-orang kayak kalian nih? Bucin. Ih, sirik aja nih emang. Terus gimana nih, kamu mau terima atau enggak? Ya mau lah. Ya ampun, ini masih ada tag-nya loh sayang. Iya, belum aku copot. Aduh, Tommy. Ceroboh banget ya. Ini nih, ini lama-lama cewek lo hilang nih diambil orang nih. Diam-diam lo. Tuh, Yuna aja seneng tuh gue kasih ini. Ada kupingnya tuh, lucu. Oh, seger kan? Ini berguna banget loh buat kepanasan tuh kalau di dapur. Halo? Iya, ada apa ya, Rin? Halo, Dit. Kayaknya kita harus ketemu deh, Dit, untuk membahas tentang acara ulang tahun klub kita. Kita ketemunya di rumah kamu aja nggak apa-apa. Nanti saya sekalian bawain kamu makan siang. Boleh aja sih. Cuman kayaknya kalau di rumah saya nggak bisa deh. Gimana kalau kita ketemuan di luar aja? Saya juga bosen sih di rumah nih. Kalau mau ketemu di luar aja nggak apa-apa juga sih. Nanti saya kirimin kamu alamatnya ya. Oke. See you. Oke, bye, Dit. Mana tadi? Ini. Iya di sini ya, sama di sini Bu. Kok Ibu bisa sih Bu? Masih baik aja sama Dita. Malah sekarang lebih akrab. Ya mau gimana lagi, kan kita sama-sama pengurus klub. Saya ketuanya, dia wakilnya. Jadi kita harus sering-sering komunikasi. Harus akrab, harus ngobrol. Kalau Sisil jadi ibu sih, Sisil nggak bakal mau tuh Bu deket-deket sama dia. Apalagi sama mantan pelakor suami sendiri. Nanti takutnya ada kesempatan dan kesempitan. Justru, kamu harus selalu ingat sama kata-kata saya. Semakin dekat kita dengan musuh kita, semakin musuh kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain di belakang kita. Jadi kita bisa selalu ngawasin dia. Ngawasin gimana Bu maksudnya?
Ya awasin aja gerak-geriknya, dia ngapain aja. Jadi dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kamu juga kalau punya musuh, kayak gitu aja. Selalu ingat kata-kata saya. Keep your friends close and your enemy closer. Boleh juga. Yaudah, ini udah semua ya? Udah. Oke? Oke. Thank you. Mau kemana? Mau ada meeting lagi di luar kantor? Kenapa sih? Ibu sama anak tuh mulutnya sama aja. Suka menggiring opini dan penilaian terhadap orang lain. Aku belum tentu benar. Kalau ada lebih dari satu orang yang menilai Anda negatif, udah jelas kan? Orang yang beropini atau Anda yang bermasalah. Saya sebagai partner kerja Anda yang baik, hanya ingin mengingatkan. Jangan sampai sikap Anda yang seperti ini akan menjadi bumerang buat Anda sendiri. Terima kasih banyak, Pak Dante. Saya permisi ya. Oke, saya cek sekarang ke sana ya. Ya. Sal? Kenapa, Rin? Sal, lo bisa datang nggak nanti malam ke acara ulang tahun Yuna? Gue yakin dia pasti senang banget kalau bestinya ngumpul semua. Ya tante deh, gimana? Sal, gue nggak masalah sih kalau lo nggak suka sama gue. Tapi jangan libatin Yuna dong. Datanglah. Ngomong apa sih lo? Lo nggak jelas ya gue ngomongnya tadi ya? Apa gue ikut sarannya Bu Ariana aja ya? Harus deketin musuh lo. Sang. Lo siang ini mau makan di luar gak? Gue lagi cari teman untuk makan di luar nih. Gak usah so baik lo. Gue gak akan ya baik lagi sama lo, Saril. Emang sih, gue gak sebaik Bu Ariana. Tapi gue lebih baik daripada lo, Saril. Surprise! Mbak. Hadiah ulang tahun khusus buat Yuna. Selamat ulang tahun ya Yun. Makasih banyak ya Mbak Riri. Ini beneran buat aku? Beneran buat kamu, tapi jangan dibuka sekarang. Aku deg-degan, semoga kamu suka sama apa yang aku kasih. Oke. Makasih ya Mbak. By the way, kamu lagi ulang tahun kayak gini, Ariana sama Selin nggak kesini? Ariana sama Selin, kayaknya mereka lagi sibuk deh Mbak. Ya mungkin mereka lupa kalau hari ini aku ulang tahun. Oh sayang banget, padahal kan di momen-momen kayak gini tuh kamu pasti pengen banget bestie kamu datang buat ngerayain, ya kan? Aku teleponin mereka aja gimana ya, buat mereka datang. Oh? Gak usah Mbak, gak usah, gak apa-apa. Beneran gak mau, yakin? Yakin, gak apa-apa lagian Mbak. Aku udah gede juga. Aku gak perlu lah disurprise-surprisein kayak gitu. Lagian aku udah cukup senang dikasih hadiah sama Tommy. Bener ya? Aku gak telepon mereka ya? Iya. Ya udah, aku gak telepon.
Halo sayang. Halo Mas. Maaf ya sayang, handphone aku nih mati dari tadi lowbat. Kamu telepon ada apa? Enggak apa-apa Mas. Aku tadi cuman bantuin papi aja. Nelfon kamu katanya nggak bisa dihubungin. Iya, aku udah ketemu papi kok di kantor tadi. Kamu di mana sekarang? Aku lagi OTW Mas, mau ketemu sama Dita. Aku mau meeting soal acara klub aku gitu. Mas, nanti kalau kamu sempet, kamu nyusulin aku aja ya ke Cafe Jamais. Aku mau surprisein Yuna soalnya. Oke sayang, oke. Nanti aku kabarin kamu ya, kita lihat nanti ya. Bye sayang. Bye Mas. Jadi gimana? Kamu happy banget kan dapet surprise dari Tommy? Gemes. Surprise apa sayang? Surprise ini loh sayang, surprise minivan yang tadi kamu kasih. Aku seneng banget kamu kasih hadiah ini, lucu lagi. Mbak Riri mau minum apa? Matcha green tea yang hot aja. Sayang, boleh tolong ambilin buat Mbak Riri ya? Boleh dong. Bentar ya Mbak. Iya. Makasih ya. Ya. Yun, kenapa sih? Mbak Riri tahu nggak? Tadi yang ngasih aku surprise itu bukan Tommy, tapi Dion. Astaga, sorry aku nggak ngerti. Dion, emang dia kasih surprise apa ke kamu? Ya, bukan hal yang besar sih. Jadi dia tiba-tiba ngasih aku surprise tuh, dia ngasih bunga. Terus dia kayak arrange tempat gitu buat kita sarapan tadi. Tempatnya juga nggak rame karena katanya memang dia khusus siapin itu buat makan sama aku terus ngabisin waktu sama aku. So sweet banget. Manis ya, romantis ya. Aku sih kalau jadi perempuan jadi meleleh. Tapi kamu ingat ya, dia udah punya istri. No. Ya? Ya aku ngerti Mbak, cuman gimana ya, tadi juga dia ngajaknya agak maksa dan aku kan juga nggak tahu kalau tadi dari Dion. Kalau tahu dari dia sih aku juga nggak mau. Ya juga sih. Aku paham kok. Ini pakai kartu ini bisa. Hai, vitamin C. Kelihatannya tuh lo lebih cocok jadi anaknya Pak Wijaya ya? Maksudnya? Lagi ngapain Cok di sini sama Pak Wijaya? Oh, gue tahu. Mau ngambil posisinya Galvin ya sebagai anaknya. Lo itu ya, lo tuh suka banget seujun sama orang. Gue tuh tulus kali bantuin Om Wijaya. Lagian gue tuh cinta banget sama pekerjaan gue dan gue juga senang bekerja sama dengan Om Wijaya. Cowok lo tuh terlalu baik, Sel. Saking baiknya, dia sampai nganterin cewek ke apartemen. Untung aja gue pergokin dia. Coba kalau gue nggak pergokin dia, mungkin dia nggak nganter sampai depan apartemen. Mungkin bisa aja dia masuk ke dalam kali ya. Oke? Ya. Ayo kita balik ke kantor, ya. Oke. Maksudnya Coki apa sih? Oh ya, katanya kamu mau meeting sama Ariana. Terus gimana? Iya, harusnya sih sekarang ini. Cuman aku bilang sama dia kalau aku agak pusing kepalanya, jadi aku agak telat. Kamu gimana sih?
Kasihan dong Ariana kalau nungguin kamu. Jadwalnya kan udah banyak banget, jadwal Ariana itu padat. Kamu mendingan langsung ke sana aja deh. Kamu ke sana, aku habis makan aku bisa pergi sendiri nanti. Ini maksudnya kamu ngusir aku ya? Enggak, bukan. Nggak, udah ya. Aku tahu kamu nggak mau apa. Udah aku berangkat dulu. Dit. Mas Kusuma. Nah, Anjani, kamu mau pulang juga? Mas, meeting untuk pengarahan proyek baru kita itu dimajuin sore ini. Kamu bisa datang kan, Mas? Aduh, sebenarnya sore ini aku sudah ada janji untuk medical check up. Bagaimana kalau diganti dengan Saka aja ya? Sepertinya kita nggak bisa mengandalkan Saka. Karena Saka sekarang lagi keluar. Mungkin ada meeting lain. Iya, saya setuju itu. Saya rasa untuk kali ini kita tidak perlu melibatkan Saka. Karena Saka itu orangnya tidak on time daripada nanti kita trouble. Oh, oke. Kalau gitu, aku yang datang. Baguslah. Kalau gitu, Mas Kusuma duluan aja ya. Nanti saya nyusul karena saya masih ada meeting yang lain sama Dante. Oke, siap. Boleh. Ada meeting apa lagi, Bu? Dante, kamu jangan seperti Saka dong. Kok kamu jadi lupa? Kita kan setiap bulan selalu ada meeting sama Wiryo Group. Ya. Kita jalan sekarang. Saya duluan ya, Mas. Oh iya. Ibu mau pesan apa? Taruh dulu aja mbak menunya. Kok bisa sih? Dante baru ngasih kabar sekarang. Gak tahu apa kalau aku tuh udah nunggu di restoran. Ibu, maaf, sepertinya ibu sendirian. Bolehkah ibu berbagi meja dengan tamu yang baru datang? Kebetulan resto sedang ramai, jadi tamu kita tidak dapat kursi. Kayaknya lebih baik daripada harus makan sendiri dan malah jadi mati gaya. Nggak apa-apa, mbak. Boleh. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Silakan, Bu. Makasih ya. Boleh nggak duduk sini? Boleh, boleh. Halo. Permisi, selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya lagi cari space untuk ruangan meeting. Ada space yang bisa disewa nggak ya untuk beberapa bulan ke depan? Oh iya, silakan tunggu sebentar ya Bu. Iya, saya mau lihat list harganya ya. Oh ini Bu, untuk list harga peruangan meetingnya. Oke. Yang ruangan standar aja ya. Saya iya. boleh cek ruangannya dulu nggak ya? Oh boleh, boleh. Mau langsung kita cek? Iya, boleh. Sebentar ya Bu. Itu kan Putra suaminya Dita. Kok dia pakai pakaian santai gitu? Emang gak kerja apa? Bu, mari kita cek ruangannya. Oh, iya. Sebelah sini Bu. Iya, iya. Ayo. Apa aku beliin aja ya? Dulu kayaknya dia pingin banget deh boneka oktopus kayak gitu. Dan aku juga udah janji kok kalau aku udah punya uang yang banyak, aku bakalan beli tuh bonekanya buat dia. Wah, lucu-lucu banget ya bonekanya. Iya loh.
Ini bagus tapi mahal banget harganya. Maaf ya, aku belum bisa beliin boneka buat kamu. Gak apa-apa sayang, aku berdua sama kamu aja udah bahagia banget loh. Tapi aku janji kok, kalau misalnya aku punya uang yang banyak, aku beliin semuanya buat kamu. Ya. Makasih ya. Sama-sama. Janji loh aku. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat siang. Mbak, saya mau ngambil yang ini ya. Baik Pak, silakan lakukan pembayaran di kasir. Ya, terima kasih. Gimana ya reaksi dia kalau tahu aku beliin ini buat dia? Kayaknya akan lebih surprise kalau aku langsung temui dia sambil bawa boneka ini. Tapi bener deh Yon, aku tuh dari kemarin itu lagi ngebayangin kira-kira Tommy itu kasih hadiah apa ya di hari spesial kamu ya. Udah kebayang apalah, tapi ternyata seriusan. Dia kasih kipas angin mini portable ke kamu. Apa coba? Ya emang gitu lah Mbak, Tommy emang unik anaknya. Iya, saking uniknya, saking lucunya tuh kita nggak kebayang kalau emang tuh dia kepikiran beliin kado ini ke kamu. Kenapa sih jadi orang kaku banget loh? Tapi coba deh, lain kali kamu kasih petunjuk gitu ke dia. Kayak kode-kode ringan gitu. Kayak aku sama Mas Gavin nih, lihat. Aku chat dia banyak banget. Ya ampun Mbak, itu Galvin kasihan banget, ntar pulang kesini kayak pindahan, tau gak? Aduh nggak apa-apa lah, jatah kangen lama banget di Jepang nggak pulang-pulang. Tapi sebenarnya kamu lagi pengen apa sih? Coba jujur sama aku. Sebenarnya aku tuh lagi pengen banget boneka oktopus gitu ada di salah satu toko boneka. Ya aku pengen aja gitu ada yang ngasih. Tapi aku nggak mau ngasih tahu ini ke Tommy. Ya biarin aja nih jadi rahasia sampai dia tahu sendiri. Biar surprise gitu aku. Tapi makasih banyak ya Mbak. Aku seneng deh Mbak Riri nanya sama aku lagi pengen apa. Sedangkan Tommy aja tuh nggak pernah Mbak nanya kayak gitu. Nggak lah, bukan salah kamu. Emang zaman sekarang tuh laki-laki tuh semuanya pada nggak peka. Maunya tuh kita langsung ngomong gitu. Sayang aku maunya ini, sayang aku maunya itu. Alasannya tuh biar mereka tuh nggak kepikiran, nggak mikir. Tahu beres gitu kan. Ya bener tuh. Tommy banget. Kenapa sih lo tuh nggak pergi aja? Kenapa harus duduk di sini? Lo denger nggak tadi pelayannya bilang apa? Di sini full semua mejanya. Kalau emang lo nggak suka ya lo aja yang pindah. Gue mau makan dengan tenang, tapi malah ketemu sama lo. Terus masa iya gue harus ngalah sama orang nggak penting kayak lo? Ya udah lo aja yang pergi kalau emang lo nggak mau makan di sini. Aneh banget lo. Gue yang duluan duduk di sini, kenapa jadi lo yang ngusir gue? Lo yang pergi lah. Nggak mau. Kalau emang lo nggak mau pergi ya udah. Lo nikmatin aja nih makan bareng sama gue. Simpel kan?
Saya perhatikan bapak-bapak ini makin lama makin oke aja nih. Bisa aja Pak Wijaya ini. Ngomong-ngomong, saya perhatikan dari tadi, ini siapa ya Pak? Oh iya Pak, perkenalkan, ini Coki. Salah satu pemegang saham di perusahaan Wijaya Group. Dan dia juga salah satu orang kepercayaan saya selama anak saya Galvin berada di luar negeri, Pak. Oh gitu. Coki, mereka ini adalah salah satu klien terbesar kita. Jadi kamu harus bisa mengambil hati mereka, terus kamu catat semua apa yang mereka katakan nanti, oke? Pak, saya Coki, saya pemilik saham Wijaya Group. Saya senang bertemu dengan Anda. Saya Broto, senang juga bertemu dengan kamu. Baik, silakan duduk Pak. Ada untungnya juga Galvin masih bus trip. Gue jadi diajak-ajak ikutan meeting nih. Apa kabar? Baik-baik, Wid. Sekolah. Senang sekali saya jumpa dengan kamu di sini, Wid. Nggak sangka kita ya. Sekarang kita jumpa dengan klien yang sama nih. Iya, Kusuma. Kamu jangan berpikir ya, kalau kamu bisa mengambil alih semua klien saya di sini. Oke? Kita harus fair. Mohon bapak-bapak untuk segera menempati kursinya masing-masing. Sebentar lagi rapat akan segera kita mulai. Nah, udah ada pengumuman ini, Wid. Ya, rapat mulai, kita duduk, Wid. Kenapa sih dia kesini? Nggak cukup Kusuma yang kesini gantiin Saka. Sinyalnya kenapa sih? Ini kok tumben di kafe nggak ada sinyal gini? Ayo. Dion? Mau ngapain kesini? Baru aja pengen ngabarin kamu, tapi kamu udah muncul aja. Surprise. Aduh, Dion ini ya, bisa banget sih kayak gini. Mau gue tolak, tapi gue beneran suka sama hadiahnya. Tapi kalau diterima nanti dia makin gede kepala. Terus nanti ngira gue kasih harapan lagi sama dia. Sayang. Yun. Jadi gimana, Bu? Oke sih, saya suka sama ruangannya. Boleh deh saya booking untuk 1 bulan aja dulu ke depan. Iya. Nanti kalau saya butuh lagi saya kabarin. Oke, kalau gitu saya ajukan pembukikannya, Bu. Makasih, Bu. Ya, makasih ya.
Sorry saya telat soalnya tadi perutnya sakit, terus jalanan juga agak macet. Tadi saya juga nggak sempet kabarin kamu, soalnya takut kamu nunggunya kelamaan kan. Udah keburu panik tadi karena telat. Kok Ariana tenang banget sih? Nggak terganggu atau marah gitu sama gue yang telat banget gini? Dita, ini saya udah bikinin timeline kerjaan. Kamu tinggal cari aja data-datanya. Saya juga udah booking tempat ini untuk 1 bulan ke depan. Jadi setiap kali kita mau meeting, kita ketemunya di sini aja. Nih. Saya harus pergi dulu ya, saya soalnya ada acara lain. Kamu tolong siapin data-datanya aja. Kabarin saya ya, Dita. Makasih. Ini maksudnya Ariana apa sih? Kok semua kerjaan dikasih ke gue? Aku seneng banget bisa berduaan gini sama kamu. Lo jangan salah paham ya. Gue ngelakuin ini cuman karena gue gak mau nanti pacar gue salah paham lihat gue. Ini karena lo tuh seenaknya aja datengin gue, ngerti? Aku minta maaf ya. Aku kesini cuma pengen nganterin ini doang kok. Kau masih inget nggak dulu kalau aku pernah janjiin kado boneka sama kamu? Ya, walaupun yang sekarang ini nggak persis seperti apa yang aku janjiin dulu, tapi nggak tahu kenapa ya, boneka ini selalu ingetin aku ke kamu. Dan yang terpenting, sekarang aku udah nepatin janji aku yang dulu ke kamu. Kamu mau nggak terima boneka ini? Nggak perlu, gue nggak butuh. Ya udah kalau gitu, ini boneka aku buang aja. Aku beli boneka itu pingin nepatin janji aku ke kamu. Kalau misalnya kamu nolak, buat apa juga aku simpan? Buang lah. Bentar. Ya udah sini. Sayang daripada dibuang. Makasih. Sama-sama. Ya udah, kalau gitu aku pulang ya. Kenapa kantor sepi gini ya? Perasaan tadi masih ada Papi, Bu Wiryo, dan Dante. Sepi ya? Masakah? Hei, Sil, kok kantor sepi banget sih? Oh, mereka pada ngadirin meeting, Pak. Arahan klien. Kok saya nggak diajak? Jadi gini, Pak. Ada perubahan jam dari klien. Nah, itu tuh tadi siang. Tapi kan Pak Saka nggak ada di kantor. Makanya yang gantiin itu Bu Wiryo sama Pak Kusumo. Ri, lo kenapa sih? Lo nyari siapa? Diam. Kenapa sih? Nih. Jadi Ariana itu minta bantuan gue buat nyiapin surprise ulang tahunnya Yuna. Dan sekarang gue lagi ngecek Yuna itu lagi ada di kafe atau enggak. Oh, aman kok. Tadi gue ngeliat Yuna udah pergi. Beneran? Oke, gue angkat bentar ya. Hai Rin. Ya halo Mbak. Jadi aku udah siapin semua keperluan surprise-nya Yuna. Dan sekarang Yuna lagi gak ada di kafe. Semuanya aman, surprise-nya pun aman ya. Oke Mbak, ini aku lagi beliin kado dulu buat Yuna. Terus nanti paling sejaman lagi aku nyampe di cafe Jamais. Oke, jangan lupa kabarin. Pokoknya nanti kita siapin tektokannya gimana. Terus Yuna pasti happy banget kalau misalnya dapat boneka sebagai kado dari kalian. Kabarin ya. Oke Mbak, see you ya Mbak. Bye. Bye. Gimana? Aman.
Kok bonekanya nggak ada? Yuna tuh kayaknya lagi pengen boneka oktopus yang kayak di drakor itu. Dan ada kok di toko ini, kok sekarang nggak ada ya? Mbak, permisi. Ya, Mbak. Saya mau nanya, kemarin ada boneka oktopus ya kalau nggak salah di sini ya. Kok sekarang nggak ada ya? Oh iya Bu, maaf, bonekanya sudah laku tadi siang. Oh, oke. Ya udah, makasih ya Mbak. Aduh, kalau kayak gini aku harus cari kado lain deh. Nggak mungkin juga kan muter-muter toko boneka cuman buat beli boneka oktopus. Iya kalau ada, kalau nggak ada, buang-buang waktu. Jadi begitulah Pak Kusuma. Itu kenapa ya? Anjani sama Kusuma deketan gitu. Malah pakai acara bisik-bisik segala lagi. Kayaknya ada cinta lama yang belum kelar nih. Pak, tadi saya menyimak dan mendengar penjelasan Bapak. Saya berpikir, alangkah lebih baiknya kalau waktu deadline-nya itu dibikin mundur, Pak. Tujuannya itu karena mengingat proyek kita ini bukan suatu proyek yang mudah dan gampang, kan? Iya. Maaf Pak, saya tidak setuju Pak. Kenapa tidak setuju? Saya rasa tidak ada yang salah. Karena untuk pengunduran waktu deadline yang rumit itu wajar dan membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Saya setuju Pak, kalau waktu deadline diundur. Iya Pak, kami mewakili perusahaan setuju dengan usulan Pak Kusuma. Terima kasih. Aduh, kenapa juga Anjani bela Kusuma dan sekarang aku nggak bisa jawab ucapan dia lagi. Gak peduli deh siapa yang ngasih bonekanya. Yang penting gue seneng bisa punya boneka ini. Cariin dari tadi loh, ternyata di sini. Itu apa lucu banget? Dari Ariana ya? Dari Dion, Mbak. Senengnya dipuji sama ibu gebetan. Mbak, ya? Ini titip dokumen ya buat Ibu Wiryo. Nanti dikasih ya tolongnya. Saya permisi ya. Pak, Ya? Bapak mau ke kafe Jamais bukan ya? Sisil boleh ikut nggak? Boleh? Yuk.
Rin, lo gimana sih? Katanya udah beli kado buat Yuna, kenapa sekarang nyari lagi? Ya makanya lo dengerin dulu penjelasan gue. Gue tuh tadi udah mau beli hadiah yang harusnya gue beli buat Yuna, tapi ternyata udah ada yang beli duluan tadi siang. Jadi kita harus dadakan cari kado lain buat Yuna. Terus apa dong, beliin kado apa ya? Ya nggak tahu. Sorry telat. Saya habis cari parkir. Sorry, gue gak bilang sama lo kalau gue ngajak Dante. Ya abisnya dia nawarin gue buat nganterin gue ke sini, masa iya nggak gue bolehin sih, Rin? Lagian kan siapa tahu Dante bisa ngasih masukan tentang kadonya Yuna. Boleh ya, nggak apa-apa ya? Ya udah terserah. Ayo. Yun, kamu kan udah punya Tommy. Yun juga udah punya istri loh. Nggak seharusnya kan kamu kayak gini? Jadi tadi tiba-tiba dia datangin aku, terus dia ngasih ini. Awalnya aku nolak kok Mbak, cuman dia maksa buat ngasih, jadi ya aku terima aja. Tapi aku janji Mbak, ini terakhir aku ketemu sama Dion. Beneran. Beneran janji? Nggak boleh diingkari ya janjinya ya. Yaudah kita masuk yuk ya. Mbak. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, boleh nggak bilang boneka ini dari Mbak Riri? Ih, dasar. Ya udah nanti aku bilang ini dari aku, ya. Karena kamu udah bolehin aku nginep di rumah kamu. Aduh, hutang budinya banyak deh. Tapi janji sekali ini aja ya aku bohongnya. Iya. Makasih ya Mbak Riri. Sama-sama cantik. Yuk, let's go. Oh ya, Coki. Kamu sudah catat semua isi meeting ini kan? Kapan deadline-nya? Kapan mulai proyek ini? Dan terus siapa penanggung jawab proyek ini ke depan? Jangan sampai terlewat. Kalau nggak salah tadi penanggung jawabnya asistennya Pak Broto kan. Mereka kasih waktu deadline 2 minggu untuk kapan dimulai proyek ini, Om. Seperti itu. Oke. Baik, bapak-bapak semua, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menghadiri meeting pada hari ini kepada Pak Wijaya, kepada Ibu Wiryo, banyak terima kasih. Semoga meeting ini akan memberikan satu solusi yang terbaik untuk kedepannya. Dan kita semoga selalu dalam keadaan sehat. Jadi rapat saya tutup ya, bapak-bapak ya. Kok tumben ya nggak ada chat dari Dita? Apa Dita lagi ketemuan sama Dion? Awas aja, kalau si Dion itu nemuin Dita di luar konteks perjanjian di kontrak, habis dia sama gue. Pak, Bapak nggak mau masuk? Pestanya dikit lagi dimulai loh. Pesta? Itu loh Pak, pesta surprise ulang tahunnya Yuna. Tapi Bapak nggak bawa kado ya? Oh, saya bareng sama Ariana kadonya. Berdua. Oke, yaudah yuk Pak. Ayo. Sisil yang ngapain ya? Gue coba isengin dia deh.
Vin, cepet balik dong lu. Capek gue nih, tau nggak? Ternyata gue salah nih kalau gue nggak senang lu lama-lama bahas trip, karena sekarang gue malah ketiban kerjaan nih. Mana nggak ada waktu lagi buat senang-senang. Oh Tuhan, cepet dong Galvin, lu balik. Ini kenapa pakai ditutup-tutup segala sih? Sabar dong, pelan-pelan. Udah di sini. Udah, oke. Ini aku diem di sini. Happy birthday! Besti, thank you ya udah repot-repot datang ke sini. Sayang, makasih ya sayang ya. Ini apa lagi nih? Kok lucu banget sih dekornya? Ini sebenarnya thanks to Bumil, Tommy sama Bona karena mereka udah berhasil ngedistract lo, jadi lo nggak tahu kalau mereka lagi bikin dekorasi ini sih. Oh, pantesan aja ya Mbak Riri. Congratulations Yuna, happy birthday. Makasih ya Mbak udah arrange semuanya. Aku seneng banget. Sama-sama. Besti, Yuyun, happy birthday. Mau kemana lu? Mau peluk-peluk cewek gua lu? Gua siku pala lu. Ah elah, lebay banget. Ya biarin lah sekali-sekali. Lagian gue udah kasih surprise lo. Daripada lu cuma kasih kipas angin portable. Iya Bon, thank you ya atas dekornya yang gemes ini. Iya sama-sama. Yang penting lo happy ya. Soalnya ini hari ulang tahun lo dan ini hari spesial lo. Ya hitung-hitung ini mewakilin Tommy yang kadang otaknya agak sedikit ya gesrek. Lu juga. Canda. Dibahas lagi loh. Besti, ini kado dari gue sama Celine. Sorry ya kalau kadonya bukan boneka seperti yang lo pengen. Soalnya tadi pas kita mau beli ternyata udah ada yang beli duluan, ya nggak sih? Besti, makasih banyak ya. Gue juga seneng banget loh kalian ngasih kado. Happy birthday. Lagian bonekanya juga udah dibeliin sama Mbak Riri. Oh, jangan-jangan tadi Mbak Riri nih yang beli bonekanya duluan, makanya aku nggak kebagian ya? Iya gimana dong Rin, kan agak tahu diri ya karena boleh nginep di rumahnya Yuna. Lagian nggak apa-apa lah selama Yuna happy dapat kado boneka oktopus. Ayo dong. Yuk. Tiup lilinnya, sekarang juga. Sayang, jangan lupa make wish dulu. Oke. Panjang Amin. banget. Banyak banget wishnya. Kesel banget deh jadinya. Ini bisa lembur aku cari datanya. Ya ampun, udah bukan stafnya Ariana. Kok ya aku masih kerja disuruh-suruh sama Ariana gini sih? Nunggu apaan lo? Nunggu dijemput sama pacar dong. Lo sendiri dijemput siapa? Oh lupa, gue jomblo ya. Sekarang sih udah gak zaman ya yang namanya mamer-mamer kemesraan tiba-tiba putus. Gue sih masuk ke next step aja, deketin aja dulu ibunya, dapat restunya daripada udah jauh-jauh terus gak direstuin. Duh, sakit.
Aku harus chat Dita nih, pastiin kalau dia nggak lagi sama si Dion. Sayang. Mas, kamu nih, itu Pak Bambang kenapa sih? Gangguin aja terus. Ini jam berapa, Mas? Ini udah bukan jam kantor. Terus kamu kan juga lagi ada acara, Mas. Kenapa sih harus ngeladenin dia terus? Udahlah, gak usah lah. Ya urusan kantor emang lagi hektik banget, sayang. Ya kamu emang sibuk banget ya? Mami tadi bilang katanya papi sampai harus nge-handle semua kerjaan kamu. Dia sampai nge-cancel jadwal check up hari ini, Mas. Demi nge-backup kamu. Kamu sesibuk itu? Ya, lupain dulu aja deh masalah kantor. Sekarang kita... Nggak usah lah, kita pulang aja ya. Lagian udah selesai juga acaranya. Oke, mau pulang. Yuk. Halo. Hai Kamu udah sayang. lama nunggu ya? Enggak kok, enggak terlalu lama. Sayang, Sisil lagi ngedeketin ibu kamu ya? Enggak. Emang ada apa sih sama ibu saya? Loh, aku tanya ke kamu. Oh iya, seingat saya, ibu saya itu mau ngadain gathering di rumah. Dan Sisil diminta untuk bantuin. Oh, pesuruh. Ya bukan pesuruh juga sih. Setahu saya sih, dia itu punya peran penting untuk menyukseskan gathering ibu saya. Emang kenapa sih? Gak apa-apa, cuma heran aja kenapa harus Sisil. Udah. Kita pulang aja yuk. Sayang, kalau aku boleh tahu, boneka kayak apa sih yang kamu mau? Kok aku nggak pernah tahu? Padahal Mbak Riri itu baru beberapa hari nginep di rumah kamu. Cuman dia lebih tahu loh. Aku ngerasa sebagai pacar kamu, aku kurang perhatian sama kamu. Sayang, kamu nggak boleh mikir kayak gitu dong. Ya wajar aja kalau Mbak Riri tahu. Selama Mbak Riri nginep sama aku, kita tuh sering banget cerita-cerita. Nah kalau kamu, mungkin karena kita sering ketemu di tempat kerja, jadi mungkin kurang ngobrol aja kali sayang. Ya udah kalau gitu, kita harus sempetin ngobrol ya. Biar aku tuh tahu info apapun tentang kamu. Aku nggak mau keduluanan orang lain. Nggak rela aku. Ya. Dit. Dita. Hey. Dita. Dit. Hey. Dit. Kamu kenapa sih berantakan begini, Dit? Kenapa? Ya ampun, aku lupa, aku kecapean, aku tiduran semalam di sini jadinya. Bentar, suamiku, kamu pasti mau makan ya? Bentar, aku panasin dulu makanan buat kamu ya. Santai aja, kamu santai. Untung aku udah sempet masak kemarin.
Ini gara-gara Ariana nih, kasih kerjaan gak kira-kira ke aku. Bentar ya. Makin deket deh gue sama Bu Wiryo. Dan makin besar juga kesempatan gue buat bikin Bu Wiryo suka sama gue. Gak sabar gue jadinya dapet restu dari Bu Wiryo. Pagi, Sil. Pagi. Apa tuh? Oh, ini souvenir buat acaranya Bu Wiryo. Duh, jangan sampai deh Bu Ariana tahu gue bantuin Tante Niken. Sil, pas banget kamu lagi di sini. Mumpung saya belum lupa, kamu ikut ke ruang arsip deh. Ada dokumen yang harus saya tunjukin ke kamu. Urgent sih. Souvenir gue? Kok nggak ada? Mampus gue kalau misalkan hilang gue bakal diomelin nih sama Bu Wiryo. Mati nih gue. Iya, aduh bawel deh. Iya, pasti diinget pesannya Mas Galvin. Pokoknya Riri di sini baik-baik aja, sama Baby juga baik-baik aja. Mas Galvin juga jangan lupa jaga kesehatan di sana ya. Baby dengerin tuh, Daddy Galvin kangen banget sama kamu. Kamu jangan nendang-nendang perut mami terus. Iya udah cepat pulang sayang. I miss you too, love you, bye. Mbak Riri, pagi-pagi udah mesra banget sih teleponan sama Galvin. Nggak tahu nih, tumben banget emang si Galvin. Tapi emang Tommy nggak kayak gitu? Tommy boro-boro mbak, dia telepon aku aja tuh jarang banget. Paling nelfon aku tuh cuman kalau ada sesuatu yang ditanyain. Kalau enggak nggak pernah nelfon. Mungkin karena kalian sering ketemu, terus abis ini juga kalian kan ketemunya di Cafe Jamais. Jadi itulah. Ya tapi kan tetap aja, aku juga pengen gitu teleponan, ditanya kabar. Aku juga sering lihat Mbak Riri sama Galvin meskipun setiap hari ketemu tuh teleponan, video call mesra-mesraan. Kamu cantik banget sih. Bisa aja deh kamu. Iya, gak mungkin dong aku bohong. Sumpah, kamu cantik banget. Makasih ya sayang udah jemput aku. Aku kan udah bilang kamu gak usah repot-repot jemput, aku bisa pergi sendiri kok. Enggak. Aku gak rela kalau misalnya kamu berangkat sendiri. Ntar kalau misalnya ada orang yang godain kamu gimana? Aku gak mau. Bisa aja deh. Berangkat ya? Yaudah, ayo, let's go. Yun? Diangkatlah. Iya Tom. Sayang, maaf ya aku hari ini nggak bisa jemput kamu. Soalnya semalam aku main PS sampai pagi sama Bona. Jadi kamu ke kafe sendirian nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Biasanya kan juga aku pergi sendiri. Ya udah, aku berangkat ya ntar keburu telat.
Ngambekan lagi. Ya, ini abisnya Tommy ngeselin banget sih. Udah jarang nelpon, sekali nelpon ngabarin nih dia nggak bisa jemput karena kesiangan abis main PS sama Bona. Ya udah nanti berangkatnya bareng sama aku aja. Kan sekalian aku juga mau keluar nanti. Udah nggak usah ngambek. Yaudah Mbak Riri minum dulu. Terima kasih banyak. Ini udah saya siapin semua laporan yang kamu minta. Oke. Hebat sih kamu. Selesai semua dalam waktu sehari. Aduh. Dita, kamu kenapa? Aduh, ini perut aku sakit banget deh. Yaudah kita ke rumah sakit sekarang deh. Ayo, saya antar kamu. Enggak ada. Saya gak mau kamu kenapa-napa. Kamu kan kanker usus, Dita. Ayo, tapi... Ayo, saya antar kamu ke rumah sakit sekarang. Ayo. Misi Bu. Sisil minta maaf banget Bu. Sisil nggak sengaja ngilangin souvenir yang buat acara ibu itu. Apa barusan kamu bilang? Iya tapi Sisil bakal bersedia buat ganti kok Bu. Kok bisa sih? Kamu tahu nggak? Harga souvenir itu sangat mahal sekali. Sisil nggak sengaja Bu ngilanginnya. Souvenir ini punya ibu kan? Tadi pagi ada yang beresin mejanya Sisil. Dan mungkin Obi itu lupa lagi menaruh di tempatnya. Dan gimana ceritanya, ternyata souvenir itu ada di ruangan meeting Ariana Glow. Ya udah, kalau gitu saya minta maaf, ya. Lain kali kamu jangan ceroboh. Hati-hati kalau menyimpan barang. Sal. Kamu ngagetin aku aja. Kamu ngapain? Ini... Sal, kamu jangan ngelakuin apa yang bikin kamu nyesal nantinya. Kalau ibu sampai tahu, kamu yang udah buat berantakan acaranya ibu, gimana? Di ruangan Ariana itu ada CCTV loh. Ya terus aku harus gimana dong? Ya udah, ini biar saya ngurus. Yang urusan CCTV, biar saya ngurus semuanya. Ya, Oke. udah kamu keluar. Thank you, Yante. Jangan diulang ya. Iya. Makasih banget ya, kamu udah bantuin aku. Soalnya tadi tuh aku nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang. Terus pas aku tinggal keluar sebentar, tiba-tiba udah nggak ada. Pas aku mau ngecek CCTV, katanya CCTV-nya rusak. Harusnya kamu berkata jujur aja sama ibu. Kamu ceritain permasalahannya seperti apa. Jangan langsung main ganti gitu aja. Oke? Ya, aku cuman ngerasa itu tanggung jawab aku aja buat gantiin. Ya udah nggak usah dipikirin lagi. Yang penting kan sekarang permasalahannya udah selesai. Kamu tenang ya. Sekali lagi makasih ya. Dokter gimana? Dita baik-baik aja kan dok? Gak ada yang serius kok Bu, semuanya baik-baik aja, cuma sakit mah biasa. Oh iya, Ibu kemarin telat makan. Iya dok,
Soalnya akhir-akhir ini saya tuh lagi banyak kerjaan, Dok. Jadi saya terpaksa skip makan malam. Saya mau nanya, ini berpengaruh nggak ya sama penyakit kanker ususnya Dita? Kanker usus, saya lihat hasilnya semua baik-baik aja. Dan menurut rekapan medis Ibu Dita juga tidak ada informasi mengenai kanker usus. Oke, baik, kalau gitu saya tinggal ke dalam sebentar ya. Iya, makasih dok. Bisa tolong kamu jelasin sama saya? Kenapa kamu berani bohong tentang penyakit kamu, Dita? Kanker usus itu adalah penyakit yang serius, Dita, dan kamu bohongin semua orang selama ini. Kenapa? Saya punya alasan melakukan ini semua. Alasan sekuat apa sih? Yang bikin kamu tega untuk membohongi saya, membohongi Mas Saka selama ini, dan membohongi semua orang yang peduli sama kamu, Dita. Semua orang khawatir sama kamu, termasuk suami saya sendiri. Kenapa? Kenapa, Dita? Coba jelasin sama saya kenapa. Suami kamu juga, jangan-jangan kamu bohong juga selama ini sama suami kamu. Jelasin dong. Oh iya sih. Kamu udah makan siang belum? Belum. Gimana kalau makan siang di ruangan saya aja? Nanti saya pesanin makanan online. Kan enak tuh kalau di ruangan saya, ngobrolnya bebas. Boleh. Tapi kok kamu tumben sih nggak makan di luar? Saya itu harus standby di kantor, Sil. Takut ada meeting dadakan. Dan kamu tahu sendiri kan, sekarang Sakai sifatnya kayak gimana? Aneh banget dia. Suka banget main kabur-kaburan keluar kantor. Dan sekarang kamu lihat, ada nggak Saka di ruangannya? Pasti nggak ada. Oh, mungkin Pak Saka itu lagi pergi ketemu sama Bu Aryani. Karena kan Pak Saka tuh lagi sering banget tuh kasih surprise ke Bu Aryana. Lagi romantis-romantisnya gitu. Kenapa gitu ketawanya? Nggak apa-apa. Tapi kalau makan di ruangan kamu enak juga sih. Jadi kita nggak ada yang gangguin, termasuk nenek lampir itu. Bentar ya, Sil. Saya lihat telepon. Halo, Dente. Dente, kamu lagi sibuk nggak? Makan siang bareng yuk, soalnya di kantor nih sepi banget. Sorry banget, Sel. Saya lagi nggak bisa makan di luar. Soalnya saya harus standby di kantor. Ya udah, oke. Bye. Kayaknya Dante sengaja deh ngomong kayak gitu, biar bisa berduaan sama gue. Apa Dante sengaja menghindar ya karena gue tadi gangguin Sisil? Tapi masa iya sih gara-gara dia? Ayo dong jelasin, Dita.
Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Kamu harusnya bersyukur sih. Dita baik-baik aja kok. Selama ini dia bohong tentang penyakit. Bohong? Iya. Dita, jelasin sama suami kamu. Suami kamu berhak tahu semua kebenarannya. Sampai kapan kamu mau nutupin kebohongan ini? Kamu bohong kenapa, Dit? Aku selama ini bohong kalau aku kena penyakit kanker usus. Iya, aku cuman sakit mah biasa aja. Kamu keterlaluan ya, Dit. Ayo sekarang kita pulang. Kita bahas semuanya di rumah. Sebaiknya kamu kenali dulu istri kamu dalam-dalam. Jangan sampai masih ada kebohongan yang dia tutupi selama ini. Terima kasih ya. Ayo sekarang pulang. Ayo. Ayo pulang. Ayo. Aku nggak habis pikir, kenapa Dita bisa bohong tentang penyakitnya. Kamu beneran nggak apa-apa, Dit? Iya, aku nggak apa-apa kok. Cuman mah aku aja yang kambuh. Tapi kelihatannya kamu lemas banget loh. Arena nggak lagi nanyain pernikahan kita kan? Enggak kok. Tapi makasih ya. Tadi kamu udah bantuin aku untuk nutupin rahasia aku. Dan udah jemput aku juga. Ya udah, kita pulang ya. Ya, tumpah. Aduh, ada-ada aja deh. Sayang. Gara-gara kamu tau gak, aku jadi gak konsen kerja. Kamu tuh kayak anak kecil banget sih lagian. Udah janji tapi gak ditepatin. Pentingin aja terus main PS. Kenapa Yuna sebegitu marahnya sama gue ya? Gue sebenarnya ngerasa bersalah juga sih sama Tommy. Gue jadi banding-bandingin Dion sama Tommy. Dulu emang Dion selalu ada buat gue. Sedangkan Tommy... Ini semuanya gara-gara lo nih. Lo yang ngajakin gue main PS. Kalau lo nggak ngajakin main PS, Yuna nggak bakal ngambek. Kok jadi gue dijadiin alasan? Itu usaha lo aja yang kurang minta maaf sama Yuna. Kok muka kamu gitu sih? Kamu kenapa? Kesel. Kesel kenapa sih? Kamu kesel kenapa? Kesel sama Dita.
Kenapa Dita? Tadi dia tuh penyakitnya kambuh. Aha. Terus aku ajak dia ke rumah sakit. Dan kamu tahu apa? Akhirnya aku baru tahu, Mas. Ternyata selama ini Dita itu bohong. Dita nggak pernah kena penyakit kanker usus. Jadi selama ini dia bohong ya? Iya, Mas. Parah juga ya Dita. Parah banget, Mas. Apa sih maksudnya? Mau caper ke kamu. Biar kamu kasihan sama dia, biar kamu perhatian sama dia. Selama ini kamu tuh repot banget, Mas, demi dia. Ternyata apa? Dia bohongin kita, Mas. Untung aja dia udah nikah sama Putra. Kalau enggak, aku marah banget sih, Mas. Kalau dia masih, in fact, masih ngejar-ngejar kamu sampai sekarang. Wah, aku nggak tahu lagi sih. Emosi banget aku. Ya udahlah, nggak usah kita pikirin. Yang penting sekarang hubungan kita baik-baik aja kan. Untungnya sih ya, kita baik-baik aja. Kita makan aja ya sayang. Yuk. Kamu belum makan kan? Belum sempat. Ya udah kita makan, habis itu aku anterin ke kantor kamu. Udah kamu nggak usah emosi. Nggak usah kita pikirin. Kita pikirin tuh hubungan kita aja. Enggak. Kan kita makin hari makin sweet. Bentar, sayang. Kenapa? Pak Bambang. Pak Bambang, iya. Pak Bambang. Bentar, sebentar. Aku angkat. Kamu tunggu di depan sebentar. Oke, Mas. Sayang, Cepetan ya, jangan Mas. Iya, jangan marah ya. Sebentar ya. 1 menit. Halo, Dit. Halo suamiku. Suamiku kamu pulang sekarang ke rumah ya? Gak mungkin aku lagi sama Ariana. Aduh aku tuh lagi sakit. Pokoknya kamu pulang sekarang ya. Emang kamu tega ninggalin aku di rumah sendiri? Aku sakit kenapa sih? Tapi kamu ngerti juga dong posisi aku. Aku gak bisa, Dit. Aku gak bisa. Aku tuh selalu ngertiin posisi kamu ya. Tapi kamu gak pernah ngertiin aku. Pokoknya aku tunggu kamu di rumah sekarang ya, titik. Ya, oke. Sabar. Nanti aku... Aku sampai pangling banget deh tadi ngeliat kamu. Soalnya kan dulu kamu tuh agak berisi ya kan. Sekarang udah kurus langsing. Mukanya juga fresh, cantik banget. Apa resepnya sih? Ih, jangankan kamu Jeng. Teman-teman aku yang lain juga pada pangling. Semua sama, langsung pangling semua. Wow, berarti nggak cuma aku doang dong ya. Bagi dong resepnya apa, aku mau deh. Aku sekarang lagi diet makanan real food gitu, Jeng. Oh, oke. Diet real food. Iya, sebelumnya juga kita harus medical check up dulu supaya kita tahu kondisi badan kita gimana. Jadi dokter juga bisa ngasih saran-saran sesuai kondisi badan kita, Jeng. Kalau gitu aku mau dong kartu nama dokter kamu itu. Siapa tahu kalau pas ya mungkin aja aku lagi saatnya aku mau juga deh check up ke sana. Boleh dong. Ada kan? Ntar ya aku kasih kartu namanya ya. Mungkin masih ada. Oh iya. Soalnya kan sekarang zamannya aduh pelakor tuh di mana-mana ya. Kita sebagai istri kalau ada suami yang bilang apa aku cinta sama kamu apa adanya, hoax itu pasti ya kan. Bener Jeng, 100%. Ada kartu namanya? Ini Jeng. Oke. Ya. Thank you ya. Iya, sama-sama. Hai Mama. Hai Adi. Yuk, kita berangkat. Mau kemana? Kita belanja. Kita mampir ke toko langganan Mama.
mumpung kamu di sini, terus toko langganan Mama tuh deket sini. Jadi kita mampir ke situ. Belanja-belanja. Yuk. Ya, Riri baru pulang. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Riri temenin Mama jalan-jalan. Oke. Let's go. Yuk. Ada. Kenapa, Ma? Migren? Pusing kepalanya? Ayo. Mama duduk dulu. Mama duduk pelan-pelan jalannya. Kenapa tiba-tiba sakit kepala, Mam? Aduh, nggak tahu nih. Pelan-pelan duduknya, pelan-pelan. Aduh, ini nggak tahu juga Mama kenapa tiba-tiba kepala Mama sakit banget ini. Ya udah. Aduh, berat banget kayaknya. Kita belanjanya lain kali aja deh, Ri. Aduh. Iya. Kita nggak usah belanja hari ini ya. Kita tunda aja. Hari ini kita ke klinik aja ya, Mah. Kita ke dokter atau ke rumah sakit gitu. Kita cek deh. Kenapa Mama tiba-tiba sakit kepala kayak gini? Iya, boleh. Tapi ini kan udah sore. Besok aja ya. Lagian itu dokter tuh, aduh antriannya panjang banget, lama lagi. Aduh, tambah pusing hati Mama. Iya. Besok kita ke dokternya. Yaudah kalau gitu Riri kabarin Papa ya. Nggak usah, kamu nggak usah telepon Papa. Udah kamu aja yang temenin Mama di sini. Ya. Aduh. Yaudah. Bentar. Riri ambil minum dulu ya, Ma. Bentar, Mam. Ini kenapa nih? Aduh, sakit banget ini. Cepet, Ri. Ini Mama minum. Ayo. Aduh. Ini minum. Udah. Aduh, ini kenapa begini? Aduh. Yaudah, abis ini Mama istirahat aja ya. Kayaknya ada obat deh di situ, Dek. Di kamar. Yaudah, nanti Riri ambilin ya. Tempat obat. Ayo minum lagi yuk. Apa kelamaan kita pergi belanjanya ya? Gimana kamu? Kata Ariana tadi kamu katanya sampai masuk rumah sakit. Iya, sekarang aku udah nggak apa-apa kok, udah mendingan. Cuman Ariana jadi tahu kalau penyakit aku bohong. Ya, gimana lagi? Tapi masih mending Dit ketahuan itu sekarang. Kalau kemarin-marin ketahuannya bahaya buat aku, buat kamu juga. Ya, syukur deh kalau gitu. Tapi kamu tuh makan harus jaga, Dit. Kamu nggak boleh sampai begitu. Aku juga pusing mikirin kamu. Kamu tuh gimana sih? Aku ini sakit kayak gini juga karena istri tua kamu, tau nggak? Dia tuh banyak banget ngasih aku kerjaan. Mana acaranya besok lagi? Berarti besok aku harus ngeliat kamu mesra-mesraan sama Ariana lagi. Loh, aku juga besok ngeliat kamu mesra-mesraan sama Dion. Kan ini semuanya karena kamu yang mau. Kamu ngedeketin diri kamu sama klubnya Ariana, sama circle-nya Ariana. Ya begini. Ya kamu jadi nyalain aku sih? Kamu asal kamu tahu aja ya, aku tuh ikut kegiatan di luar juga karena kamu. Kamu tuh gak pernah ada waktu buat aku. Kapan kamu gak ada waktu buat aku? Ya aku kan kerja, Dit. Aku kerja buat siapa? Buat kamu juga. Ini buat beli rumah ini apa? Aku harus kerja, Dit. Kamu bantu aku, jangan sampai kamu bikin aku pusing karena kamu gak enak badan. Itu aja. Ya tapi kamu harus sebagai suami juga harusnya lebih perhatiin dong sama istrinya. Jangan sampai istrinya tuh kenapa-napa, sakit. Kamu tuh apalagi kondisi kayak gini kamu malah ngomel mulu sama aku tahu. Aku nasehatin. Aku nggak ngomel. Aku nasehatin supaya kamu lebih menjaga kesehatan kamu. Itu aja. Udah. Pokoknya aku nggak mau perhatiin kesehatan aku kalau kamu masih kayak gini. Titik. Hai. Iya. Saya udah langsung ke dokter kok. Iya, ke dokter yang nomor kontaknya kamu kasih ke saya itu. Saya langsung periksa ke dokter, cek kesehatan, semuanya. Ya, sekarang tinggal nunggu hasilnya aja sih. Benar. Ya, semoga aja kesehatan saya baik-baik aja. Saya berharap gitu sih. Iya. Oh, oke. Bye. Terima kasih. Apa campur sayur? Kenapa sih? Gawat. Apaan? Ai tadi denger Madam teleponan lagi ngomongin kesehatannya. Jangan-jangan Madam sakit terus
ngumpetin dari kita. Dari Sirkus. Kus. Kamu serius nggak sih? Ngapain bercanda kayak beginian? Panggil madam tuh, tanyain. Kamu bener kan dengernya? Ya iyalah. Coba, yuk ngomong berbisik. Tuh, kayak aja masih denger kamu ngomong. Yuk ngomong heh. Gimana dong? Apa sih? Kalau madam sakit, terus kenapa-napa dan akhirnya Aduh. kalian aja masuk Iya, sini. makanya kamu jangan deket-deket itu lo, ada apaan sih? You bisa sama Sirkus. Kamu tuh udah boleh nggak alas. Aduh, apaan lagi? You mau kaya nggak? Iya kan? Kapan lagi you bisa mewariskan harta Kusuma? Nggak mau. Suruh kaya cara cepet nggak mau. Kan nggak mungkin ayang kawin sama Sirkus. Masa laki sama laki? Mulai sekarang, aku bakalan jadi pacar yang siap siaga kapanpun kamu butuh. Sekarang aku antar balik ya. Gak usah. Aku pesan ojek aja. Nggak usah sama abang ojek yang ini aja. Dijamin aman sampai tujuan, nggak usah bayar. Sayang, ini kan udah malam. Jadi kamu aku anterin balik aja ya. Nggak usah naik ojek. Sama aku. Kan masih ada aku, pacar kamu. Dong. Jangan marah-marah terus. Sayang. Kamu cantik banget sih. Ada maunya nih biasanya nih kalau kayak gini nih. Kamu tahu. Mau apa, Mas? Aku boleh nggak sih ikutan klub sepeda gitu? Aku punya sepeda jarang dipakai, mubazir saya. Jadi aku biar bisa olahraga gitu, biar aku bisa jaga stamina aku terus. Boleh nggak? Itu, kamu minta izin itu sama aku? Ya boleh dong, masa nggak boleh sih? Kan buat kesehatan. Tapi aku tiap pagi loh sayang. Nanti kalau aku nggak bisa anterin kamu gimana? Nggak apa-apa kok, Mas. Aku bisa kok nyetir sendiri, kamu nggak perlu nganterin aku lah. Emang aku anak kecil, diantar-antar. Makasih ya sayangnya. Aku emang paling cinta sama istri aku yang satu ini. Satu ini maksudnya? Emang punya berapa, Mas, istrinya? Aku emang paling cinta sama istri aku yang satu ini. Satu ini maksudnya? Emang punya berapa, Mas, istrinya? Ya cuma satu lah. Cubit ya kamu ya? The one and only. Kamu orang aku bercanda kok sama kamu. Nggak suka, nggak lucu bercandanya. Enggak, emang maksud aku kamu itu, aku cinta banget sama kamu maksudnya. Oke. Jadi nggak apa-apa kan aku ikut klub sepeda ya? Iya, nggak apa-apa, Mas. Tapi Mas, kalau setiap hari itu bukannya nggak bagus ya? Apapun yang berlebihan tuh nggak bagus loh, Mas. Takutnya badan kamu terlalu terforsir juga sih. Iya, aku ngerti. Kalau aku capek ya aku nggak sepedaan gitu. Cuman kan kalau klub sepeda itu tiap pagi mereka. Oke. Oke, makasih ya sayang ya. Besok malam jangan lupa acara peresmian pengurus klub aku. Kamu harus datang. Siap bos. Oke, Bos. Aku masuk ya, Mas ya? Tunggu aku di dalam ya sayang ya. Iya, Mas. Ada yang berusaha kelihatan baik-baik aja di depan Ariana. Padahal mah lagi ada macam-macam di belakang dia. Apa maksudnya?
Ini dokumen yang mau gue kasih ke lo gimana ya, Rin ya? Lo datang telat. Sekarang lo pulang mau duluan. Sel, itu kan lo tinggal titipin ke Sisil aja. Udah ya, nggak harus gue jelasin secara detail kan? Gue mau kemana aja. Ya udah dong, aku janji nggak akan kayak gitu lagi. Aku nggak butuh janji kamu, Tom. Aku tuh cuma butuh perhatian kamu, tau nggak? Saya sebenarnya masih nggak nyangka ya. Kenapa kamu tega banget bohongin semua orang? Kamu kayaknya harus minta maaf deh sama semua orang, termasuk dengan Mas Saka. Aku minta maaf ya, Saka. Saya sebenarnya kecewa banget sama kamu. Karena kamu udah bohongin saya, kamu udah sempet bikin Ariana curiga sama saya. Biasanya kamu tuh nggak aku telepon-teleponin dulu baru nyampe sini. Aku kalau udah janji sama kamu, emang pernah aku nggak tepatin? Saya tuh agak ragu dengan terpilihnya kalian berdua sebagai ketua dan wakil ketua. Karena saya tahu hubungan kalian berdua sedang tidak baik-baik saja. Ibu Wiryo, saya pastikan saya bisa profesional dalam bekerja. Dan saya berharap Dita juga bisa melakukan hal yang sama. Hayo, pasti lagi mikirin. Enggak, aku lagi nggak mikirin Dion kok. Kok Dion sih yang disebut? Kan maunya Tommy. Kamu udah seolah-olah memposisikan kamu sebagai suami beneran Dita. Saya nggak suka. Kalau saya bertindak tidak sebagai seorang suami, orang-orang bakalan sadar. Tapi itu udah kelewatan. Kalau kamu nggak suka, kamu akui sama orang-orang kalau Dita itu juga istri kamu. Berani nggak kamu